9 musim lamanya Persib Bandung berjalan dengan diiringi April Sportama. Brand lokal ini menyediakan jersey dan berbagai kebutuhan Persib Bandung lainnya sejak tahun 2016. ISC 2016 jadi awal perjalanan Persib Bandung bersama Sportama. Setelah itu, Sportama terus bersama Persib Bandung hingga kompetisi musim 2024-2025. 2 gelar juara, yakni Liga 1 2023 dan 2024, menjadi bagian dari perjalanan bersama yang manis di antara dua pihak. Namun kini Persib Bandung dan Sportama tidak akan bersama. Keduanya dipastikan tanda kutip putus, tidak lagi bekerja sama. Persib pun secara resmi mengumumkan akhir kebersamaan dengan Sportama. Sportama bersama Persib Bandung dalam perjalanan yang berliku. Namun semua itu jadi catatan sejarah tersendiri. Hingga akhirnya kini perjalanan Sportama bersama Persib Bandung benar-benar berakhir. Ini juga menandakan Persib dipastikan akan memakai apparel baru untuk menyongsong kompetisi musim depan. Persib Bandung resmi mengumumkan kerjasama strategi dengan Calmi, merek apparel olahraga asal Spanyol, sebagai penyedia resmi jersey dan perlengkapan tim untuk musim kompetisi Liga Super Indonesia 2025. Kolaborasi ini menjadi tonggak baru bagi klub Maung Bandung setelah 9 musim bermitra dengan Sportama. Tak sekedar perubahan logo di dada, kemitraan ini menjadi simbol transformasi Persib Bandung ke level yang lebih tinggi. Dengan menggandeng Calmi, klub menegaskan ambisinya untuk tampil sebagai tim modern dan juga profesional, tidak hanya di pentas nasional tetapi juga di kancah internasional. Ini bukan sekedar pergantian brand. Kami ingin naik kelas dalam segala aspek. Dari kualitas jersey yang dikenakan pemain, hingga makna emosional yang dirasakan para boboto, kata Aditya Putra Herawan. Adi menambahkan bahwa setiap orang yang mengenakan jersey Persib Bandung harus merasa menjadi bagian dari perjuangan dan juga masa depan klub. Sebagai brand global dengan pengalaman lebih dari 5 dekade, Calmi telah dipercaya oleh sejumlah klub ternama seperti RCD Espanyol, Deportivo Alaves, Real Belgrade, serta timnas Iran. Di Asia, brand ini juga dikenal melalui kerjasama dengan Tianjin Tigers Tiongkok dan juga Kitche SC Hong Kong. Tema besar dari kerjasama ini adalah City of Champions, sebuah narasi yang mengangkat Bandung sebagai kota para juara. Tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jersey anyar ini menjadi simbol semangat, loyalitas, dan kebanggaan masyarakat Bandung terhadap klub kesayangannya. Puncak perayaan kerjasama ini akan digelar dalam event bertajuk Pesta Biru pada Sabtu 2 Agustus 2025 di Stadion GBLA. Acara ini menjadi momen peluncuran resmi jersey Persib Bandung x Calmi, serta mempertemukan pemain, tim, mitra sponsor, dan ribuan boboto dalam satu semangat kebersamaan. Akan ada hiburan, kuliner, dan berbagai selebrasi khas Persib Bandung dalam acara ini. Jersey kolaborasi eksklusif ini akan tersedia di seluruh kanal resmi Persib Store, baik secara online maupun offline. Setelah menuntaskan pemusatan latihan selama 10 hari di Thailand, skuad Persib Bandung kembali menggelar latihan di lapangan pendamping Stadion GBLA pada Selasa pagi kemarin. Ini menjadi sesi latihan perdana di Bandung jelang laga uji coba internasional kontra Western Sydney Wanderers. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hoda mengaku senang dengan kondisi para pemain yang kembali dengan semangat dan suasana hati yang positif usai diberi waktu libur selama 2 hari. Persib Bandung dijadwalkan menghadapi tim asal Australia, Western Sydney Wanderers, yang merupakan penghuni 4 besar Liga Australia. Hodak menyebut laga ini akan menjadi ujian yang ideal untuk mengukur sejauh mana progres timnya setelah menjalani TC di Thailand. Alih-alih memilih lawan yang lebih mudah, Hodak menegaskan pentingnya menghadapi lawan tangguh demi perkembangan tim. Ia menilai kemenangan besar atas tim lemah tidak memberikan banyak manfaat bagi evaluasi dan persiapan tim menuju kompetisi sesungguhnya. Bagus, semua mendapatkan libur 2 hari, dan kalian bisa lihat semuanya dalam mood yang bagus. Mereka berlatih dengan baik, dan sekarang kami menantikan laga uji coba. Mereka berada di posisi 4 besar Liga Australia, jadi mereka akan bermain di Liga Champions Elite musim depan. Jadi ini yang harus dilakukan, tampil melawan tim yang kuat. Mungkin kami bisa saja bermain melawan tim yang muda dan mengalahkan mereka 5-0, tetapi tidak ada keuntungannya. Kami harus memainkan laga yang sulit, seperti saat di Thailand, karena tim-tim itu memang kuat dan perlu dihadapi, kata Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membeberkan alasan utama di balik keputusan tim mendatangkan pemain timnas Irak Pran Putros untuk menghadapi musim 2025. Menurutnya, Putros adalah sosok pemain serba bisa yang dapat mengisi berbagai posisi di atas lapangan. Kemampuan bermain di berbagai sektor membuat Putros menjadi aset penting dalam skuad Maung Bandung. Hodak mengatakan bahwa secara natural, pemain berusia 32 tahun itu merupakan gelandang bertahan
Namun fleksibilitasnya membuat Putros kerap diturunkan sebagai bek dalam beberapa tahun terakhir. Rekrutan baru ini diharapkan mampu menambah kedalaman dan juga variasi taktik Persib Bandung, terutama untuk menghadapi jadwal padat dan tantangan di Superliga musim depan. Kehadiran Putros juga memberikan opsi lebih bagi Bojan Hoda dalam meracik lini belakang maupun lini tengah. Dia bisa bermain di kiri, kanan, gelandang bertahan, dan juga bek tengah. Itu kenapa kami merekrutnya, karena dia bisa bermain di banyak posisi. Dia naturalnya sebagai gelandang bertahan, tetapi Anda bisa lihat di tim nasional Irak dalam 4 tahun terakhir, dia bermain sebagai bek kanan dan juga bek tengah. Jadi baginya itu tidak masalah. Selain itu, dia juga punya kemampuan crossing yang bagus, kata Bojan Hoda. Ferran Putros menegaskan bahwa dirinya adalah pemain serba bisa yang siap dimainkan di berbagai posisi. Pemain berdarah Denmark Irak itu menilai fleksibilitas merupakan salah satu kekuatannya, dan ia siap mengisi posisi manapun sesuai kebutuhan tim. Selama bermain di Liga Thailand, Putros lebih banyak ditempatkan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Namun ia juga punya pengalaman bermain sebagai bek kanan ketika membela tim nasional Irak. Dengan kemampuannya mengisi berbagai posisi di lini belakang dan juga tengah, Putros bisa menjadi aset penting bagi Persib Bandung musim ini. Ia hanya bercanda, satu posisi yang tidak bisa ia jalani hanyalah posisi kiper. Saya sering dapat pertanyaan soal posisi alami, tetapi saya selalu menjawab, saya tidak peduli bermain di posisi mana. Mayoritas saya bermain di tengah, entah itu sebagai gelandang bertahan atau bek tengah. Tetapi terkadang, saya juga bermain di bek kanan. Saya respect kepada keputusan pelatih. Yang penting saya bisa bermain dan membantu tim. Tidak peduli di posisi apa. Saya selalu seperti ini sejak dulu. Saya hanya tidak bisa bermain sebagai penjaga gawang, kata Ferran Putros. Dengan bergabungnya Putros, kedalaman skuad Maung Bandung di lini belakang dan juga tengah semakin bertambah. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kualitas serta fleksibilitas permainan Persib Bandung untuk menghadapi musim kompetisi yang padat. Seperti diketahui, kedatangan Putros disambut hangat oleh para penggemar. Terlebih kehadirannya menambah kekuatan lini pertahanan Persib Bandung yang tengah bersiap menghadapi kompetisi domestik dan juga ajang ACL 2 untuk musim depan. Putros pun buka suara mengenai alasannya memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan barunya. Ia mengaku telah mengenal reputasi klub kebanggaan Boboto itu sejak musim lalu saat memperkuat Por FC dan menghadapi Persib Bandung di kompetisi ACL 2. Baginya Persib Bandung bukan sekedar klub besar di Indonesia, tetapi juga memiliki nama besar di Asia dan juga dunia. Prestasi back-to-back sebagai juara Liga Domestik turut meyakinkannya untuk bergabung. Meski baru pertama kali menginjakkan kaki di Bandung, Putros mengaku nyaman dengan cuaca di kota ini. Ia bahkan menyebut Bandung lebih sejuk dibandingkan Bangkok, tempat ia berkarir sebelumnya. Alasannya, ya saya sudah tahu Persib sejak tahun lalu, ketika kami bertemu di ACL 2 musim lalu. Saya juga sudah berbicara dengan baik dengan Coach Bojan. Bagi saya, ini klub yang besar di Asia, dan 2 kali menjadi juara Liga. Mereka juga musim lalu bermain dengan bagus di Liga Champions. Ini adalah klub terbesar di dunia juga, jadi mudah untuk memilihnya. Saya juga berstatus bebas transfer, jadi saya sangat antusias berada di sini. Sejauh ini cuacanya lebih baik dari Bangkok, karena Bangkok jauh lebih panas saat ini. Jadi menurut saya, ini tidak masalah, dan saya bisa menyesuaikan diri secepatnya, kata Ferran Putros. Ferran Putros akhirnya mencicipi atmosfer latihan di Bandung setelah resmi menjadi bagian dari skuad Maung Bandung. Meski ini menjadi sesi perdananya berlatih di Indonesia, pemain berdarah Irak Denmark itu sebelumnya sudah lebih dulu mengikuti program pemusatan latihan bersama Persib Bandung di Thailand. Putros juga mengaku sempat berbincang dengan Asnawi Mangkualam sebelum resmi merapat ke Persib Bandung. Latihan pertama berjalan bagus, tidak ada masalah. Kami sudah 2 hari di Bandung, dan sejauh ini semuanya berjalan lancar. Saya merasa nyaman, dan sudah sempat melihat kota ini, stadion, serta lapangan latihan. Semua terlihat bagus. Ya, saya sempat berbicara sedikit dengan Asnawi. Tidak terlalu banyak, tetapi saya memang sudah tahu besar dan beratnya ekspektasi di klub ini. Itu yang membuat saya tertarik. Saya ingin berada di klub yang punya target dan juga ambisi besar meraih trofi, kata Ferran Putros. Pelatih Western Sydney Wanderers, Ellen Stacey, memberikan tanggapannya soal timnya yang akan menghadapi Persib Bandung pada pertandingan persahabatan. Pertandingan persahabatan itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 2 Agustus mendatang. Western Sydney adalah klub Australia yang bermain di Liga Utama Australia pada League musim 2024-2025
Western Sydney finish di posisi keempat dengan koleksi 46 poin. Ellen mengaku pihaknya sangat bersyukur diundang ke Indonesia untuk melawan Persib Bandung. Pelatih Australia itu tidak sabar untuk segera melawan Persib Bandung yang menjuarai Liga 1 secara beruntun. Ia juga tidak sabar bermain dalam atmosfer supporter yang akan ramai memenuhi tribun. Lebih lanjut, dirinya mengetahui bahwa sepak bola Indonesia sedang meningkat. Pertandingan kontra Persib Bandung diharapkannya juga bisa membangun relasi bagi kedua tim. Western Sydney adalah klub yang memiliki prestasi luar biasa. Mereka pernah menjadi juara Liga Champions Asia pada tahun 2014. Kami sangat bersyukur diundang untuk bertanding melawan juara Indonesia 2 kali saat ini. Dan juga bermain di kandang mereka sendiri. Kami menantikan tantangan bermain melawan Persib Bandung. Dan juga bermain di hadapan supporter tuan rumah yang riuh dan juga bersemangat. Ini akan menjadi pengalaman yang fantastis bagi para pemain. Seiring persiapan kami untuk Piala Australia dan juga League. Jadi ini akan menjadi momen yang fantastis bagi klub sepak bola kami. Untuk tidak hanya bersaing dengan Persib Bandung, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Untuk membantu membangun fondasi kedua klub kami, kata Ellen Staksih.